Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami datang menyiapkan setiap hati kami dan keberadaan kami Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Pagi hari ini Tuhan kami bawa setiap hati kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk setiap kasih dan perkenan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tidak Tuhan tidak Engkau tinggalkan setiap kami Tuhan. Kau pegang setiap tangan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini bawa hatimu sembah, sembah. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Kau mengerti, Dia mengerti, Kau peduli, Dia peduli. Terima kasih Tuhan. Persoalan Yang kita alami, satu hal yang kami percaya, namun satu yang Dia minta, amin, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mari bangun hatimu pagi Dia hari ini. peduli. Tuhan kami datang berseru, kami mau nyatakan terima yang kasih sedang Tuhan. terjadi. Engkau yang mengerti dan peduli setiap perkara hidup Dia kami. mengerti, Terima kasih Tuhan. Dia peduli. Amin. Persoalan yang kita alami, Oh, oh. namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sama-sama katakan, Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Amin Tuhan. Persoalan yang kita alami, satu hal, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami sampai hari ini. Engkau pegang teguh setiap hidup kami Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, Tuhan yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu hal, namun satu yang kami minta, Tuhan, agar kita percaya. Dengan iman kami mau nyatakan, sampai Tuhan, mujizat menjadi nyata. Kami percaya kuasa-Mu masih terjadi sampai hari ini, Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti dan peduli setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami nyatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti, Allah mengerti, Kau peduli. Allah peduli. Sama nyatakan, Allah mengerti, Allah peduli. kami percaya segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah kami dibiarkannya nyatakan, bergumul Tuhan, sendiri, sebab Allah mengerti. sekali lagi bersama-sama mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli. amin. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Amin. dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun langkah hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi, shalom saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Biarlah kita terus ada dalam Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita juga semakin hari semakin mendapatkan perkenanan Tuhan. Iya, hari ini saya rindu kita semua belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7, saya ingin mulai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami.
Ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara, ya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan Rasul Paulus berkata, ya dia meminta maaf kepada jemaat itu. Dia berkata, aku minta maaf, mungkin surat-suratku yang pernah aku tulis kepada kalian itu menyedihkan hatimu. Ya gak tahu apa karena surat-suratnya itu ya terlalu keras. Ya tetapi Rasul Paulus itu berkata bahwa ya saya tidak pernah ya mencari untung atau merugikan kamu ya. Jadi ya aku tidak menyesal sekalipun surat-suratku itu mungkin membuat engkau bersedih atau berduka cita, tetapi tujuannya itu baik. Sehingga Rasul Paulus berkata ya, aku bersuka cita karena ya duka citamu itu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah ya itu membawa orang kepada pertobatan, menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, dalam hidup ini ya ada dua macam duka cita. Ada duka cita karena kehendak Allah, ada duka cita karena dunia. Duka cita karena kehendak Allah itu Tuhan izinkan membawa kita ini kepada pertobatan, keselamatan. Tetapi duka cita karena dunia ini membawa orang kepada kematian di dalam kekekalan atau ya kebinasaan. Di dalam hidup kita mungkin Tuhan mengizinkan ada duka cita yang terjadi. Misalnya kita ya sedang berusaha, rasanya kok ya usaha saya ini berhasil, ya sudah mau mencapai sukses, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan gagal dan kita merasa aduh ya kita berduka cita ya dan kita merasa aduh kenapa begitu. Tapi kita percaya bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan kalau kita tuh sungguh-sungguh berdoa. Kalau engkau mengalami sesuatu yang menyedihkan atau yang buruk, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang di sekitar. Tapi berdoa karena Tuhan yang lebih tahu. Siapa tahu Tuhan itu tahu kalau hal itu akan menjerumuskanmu ke depan. Makanya Tuhan menghentikan mulai dari sekarang. Ya seringkali kita nih manusia kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya namun Tuhan yang lebih tahu. Jadi ketika sesuatu terjadi Tuhan izinkan ya masalah, pergumulan, ya rasanya bahkan kegagalan. Yang kita rasa itu kegagalan ya. Belum tentu itu tidak baik ya. Siapa tahu itu adalah sebuah duka cita karena kehendak Allah yang akan membawa kita kepada pertobatan. Ya, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan orang di sekitarmu, salahkan istri, salahkan suami, salahkan anak-anak. Ya, ketika duka cita itu memang Tuhan izinkan, itu akan membentuk kita, membawa kita kepada pertobatan. Ya, saya pernah bersaksi dulu saya kehilangan uang 300 juta ya ketika saya ya ditipu lah saudara. Apakah waktu itu saya berduka cita? Sangat, karena bagi saya uang 300 juta itu sangat-sangat berharga. Ya ketika itu saya sedih, saya tertekan, saya ya kecewa, saya marah. Ya bahkan saya bertanya, Tuhan kenapa Tuhan itu izinkan aku mengalami ini? Ya masa Tuhan tidak melindungi? Tapi ternyata duka cita yang saya alami itu Tuhan izinkan untuk membawa saya itu mengerti dan akhirnya saya itu bertobat ketika saya akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan suami. Kenapa kamu pakai orang itu?
Saya kan udah bilang, walaupun teman, walaupun ini, kenapa, dan kenapa. Kita menyesali keadaan, menyesali semuanya. Ya ayat 11 bilang, ya duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan dalam kita itu kesungguhan yang besar. Ada pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan. Ya itu ayat yang ke-11. Ya ada di sana ada kerinduan, kegiatan, penghukuman. Ya dan pokoknya bercampur lah rasa di dalam semuanya itu. Ya tetapi ketika kita mengerti bahwa oh ternyata Tuhan mengizinkan duka cita yang dari Tuhan itu, saya mengerti ketika itu Tuhan bilang ya kamu mengajar orang berkhotbah kalau orang ditipu uangnya, dibawa lari uangnya, kamu bilang lepaskan pengampunan. Tapi ketika kamu mengalami itu, mampukah kamu melakukan seperti yang kamu khotbahkan? Lepaskan pengampunan kata Tuhan, di situ berat saudara. Tapi ya duka cita yang dari Tuhan itu menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan bagi kita yang dididik olehnya. Makanya Rasul Paulus bilang, aku bersuka cita. Sekalipun kamu berduka cita, tapi duka citamu itu adalah duka cita menurut kehendak Allah. Lebih baik kita menderita karena kehendak Allah daripada kita menderita karena kehendak dunia. Kenapa? Karena penderitaan atau duka cita karena dunia itu akan membawa kematian dan kebinasaan yang kekal. Ya, biarlah kita menderita berduka cita karena kehendak Tuhan. Sekalipun kita benar, diizinkan diproses, enggak apa-apa, itu namanya bayar harga. Daripada kita mencuri lalu kita dipenjara, kita ini ya karena atau kita ya melakukan dosa, ya lalu pada akhirnya ya kebinasaan yang kita terima. Yaitu duka cita di dalam kekekalan. Jadi saudara hari ini mungkin engkau sudah mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan engkau sedang bertanya kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan. Bertobat, berdoa ya mungkin itu adalah sukacita menurut kehendak Tuhan. Duka cita menurut kehendak Tuhan yang akan membawa engkau kepada pertobatan. Lebih baik tidak enak tetapi kita mengerti bahwa kita sedang dibentuk Tuhan dan diubahkan Tuhan daripada enak tapi menghancurkan hidup kita dan membawa kepada kebinasaan. Karena itu hari ini saudara ingat ya ayat firman Tuhan ini berkata sebab ya duka cita menurut kehendak Tuhan ya itu membawa kita kepada pertobatan dan membawa keselamatan dan yang tidak akan pernah kita sesalkan ya. Kita tidak akan pernah menyesalkan, malah kita akan berkata terima kasih Tuhan karena Engkau pernah ya mengizinkan aku mengalami itu, ternyata ada begitu banyak hikmat yang aku dapat di dalamnya. Saudara jangan pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapa saja, tapi mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau bertanya bahwa ya jika itu memang penderitaan karena kehendak Tuhan, duka cita karena kehendak Tuhan, biarlah kita bertobat dan terus mencari perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Walaupun kami mungkin mengalami yang tidak enak, kami berduka cita karena sesuatu hal. Namun kami percaya duka cita karena kehendak Tuhan itu membawa kebaikan di hidup kami. Kami mau tetap percaya, berharap kepada Tuhan bahwa Engkau mengerjakan yang terbaik di hidup kami. Mari saudara apapun keadaanmu hari ini katakan di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, katakan saudara, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia.
tetapkan hati untuk setia Tuhan, untuk tetap percaya. Sekalipun mungkin berat yang kami alami hari-hari ini, berat duka cita yang Tuhan izinkan itu, namun kami percaya membawa kami kepada pertobatan, membawa kami kepada keselamatan yang tidak akan pernah kami sesalkan, karena itu adalah nilai-nilai dalam kekekalan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang Tuhan proses hari-hari ini, berikan kekuatan untuk tidak lari dari proses Tuhan, tetapi semakin merendahkan diri, semakin merendahkan diri. Bentuk kami Tuhan, bentuk hidup kami agar semakin berkenan. Berkati setiap mereka yang bekerja hari-hari ini, Tuhan tuntun dalam pekerjaan, yang mengalami jalan buntu, kesulitan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka Tuhan yang sekolah, kuliah, di mana saja Tuhan juga menyertai. Hamba berdoa, Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang terbuka bagi Engkau. Bawa kami dalam kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Engkau menyembuhkan yang sakit, yang beban berat. Engkau berikan kelegaan, kesembuhan. Tuhan juga terus memberkati mereka yang berulang tahun hari ini. Semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Bahkan tuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati segala yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya